Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 741-745. Bab 741. Setelah Zhu Yongtao menenangkan Fendi Zanders dan yang lainnya, dia kembali ke aula lagi. Saat ini, para tamu di aula belum bubar, dan mereka sepertinya menunggu kembalinya Zhu Yongtao. Setelah melihat penampilan Zhu Yongtao, semua orang menjadi gelisah. Dan Zhu Yongtao memaksakan senyum, dan berkata dengan suara rendah, para tamu, saya sangat bersyukur Anda bisa datang ke makan malam pertunangan anak saya malam ini, tetapi ada kecelakaan di pesta tadi, dan kaki anak saya secara tidak sengaja patah. Saya telah mengganggu semua orang, saya di sini untuk menemani Anda, pesta akan dilanjutkan, setelah pesta selesai, saya telah menyiapkan kamar untuk semua orang, saya harap Anda dapat bersenang-senang. Setelah mendengar kata-kata Zhu Yongtao, mata semua orang membelalak, dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Karena semua orang yang hadir melihatnya, jelas sekali Zhu Yongtao yang menembak dan mematahkan kaki Zhu Zetian. Namun saat ini, Zhu Yongtao justru mengatakan bahwa Zhu Zetian tidak sengaja mematahkan kakinya. Bukankah ini jelas-jelas omong kosong? Xiao Wang, bantu aku menjadi tuan rumah pestanya. Zhu Yongtao menoleh dan berkata kepada pemuda di belakangnya. Oke. Pemuda itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Zhu Yongtao menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju luar aula. Setelah Zhu Yongtao pergi, para tamu yang hadir mulai berdiskusi dengan suara pelan. Saya tidak menyangka Tuan Zanders di kota Jiangcheng menjadi anak ini. Ya, Fendi Zanders ini benar-benar menakutkan, jangan pernah memprovokasi dia di masa depan. Bahkan Zhu Yongtao dan Tuan Zhu tidak berani macam-macam dengan seseorang. Jika kita main-main dengan Fendi Zanders, kita mungkin tidak tahu bagaimana dia meninggal. Semua orang mulai berbisik satu demi satu, dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Eksistensi yang bahkan Zhu Yongtao tidak berani tersinggung dengan mudah, orang-orang ini bahkan tidak berani menyinggung Zhu Yongtao, bagaimana mereka bisa punya nyali untuk memprovokasi Fendi Zanders. Apa yang dimaksud Tuan Zhu dengan kalimat tadi? Dia menembak dan mematahkan kaki Tuan Zhu, mengapa dia masih berkata? Pada saat ini, seorang pemuda yang belum memahami situasinya berteriak dengan sangat bersemangat. Diam untukku. Pria paruh baya di samping pria itu buru-buru menamparkan wajahnya, dengan ekspresi marah yang luar biasa di wajahnya. Setelah ditampar oleh pria paruh baya tersebut langsung menjadi jujur, menutupi wajah besarnya dan tidak berani berbicara. Apakah pelajaran Zhu Zetian tidak cukup? Adakah hal yang bisa kamu katakan dengan santai? Pria paruh baya itu menatap pria itu dan berteriak, lalu melanjutkan, karena Tuan Zhu sudah mengatakan itu berarti Tuan Zhu sama sekali tidak punya niat untuk mempedulikan masalah ini, dan dia juga memperingatkan kita untuk tidak melakukannya. Untuk menangani masalah ini dengan serius. Kejadiannya tersebar, baru saja kaki Zhu Zetian patah, bukan yang dipatahkan oleh Tuan Zhu, paham? Pria itu memandang pria paruh baya dengan ekspresi rumit di wajahnya. Ini jelas memutarbalikkan fakta. Zhu selalu menjadi orang yang cerdas. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia bukanlah lawan Tuan Zanders. Terlebih lagi, Zhu Zetian menyinggung Fendi Zanders terlebih dahulu. Jika masalah ini menjadi besar, tidak akan ada manfaatnya baginya, jadi sekarang kita hanya bisa menggunakan cara ini untuk menangani masalah ini. Meskipun kaki Zhu Zetian patah, dia masih hidup, dan ini dapat menenangkan kemarahan Guru Zanders. Hasil ini sangat bagus untuk Tuan Zhu, pada saat ini, seorang lelaki tua berjas tunik mau tidak mau menganalisis. Saya kira juga begitu. Karena Tuan Zhu mampu melakukannya, itu berarti hasil ini dapat diterima olehnya. Pria paruh baya lainnya juga mengangguk. Jangan biarkan Tuan Zhu mematahkan kaki Zhu Zetian hari ini. Bahkan jika dia membunuh Zhu Zetian secara langsung, dia tidak akan ragu sama sekali. Lagi pula, Tuan Zhu memiliki begitu banyak simpanan, dan anak haramnya tidak dapat dihitung. Jadi bagaimana jika Zhu Zetian dihapuskan? Zhu Zetian biasanya terlalu sombong, mengandalkan latar belakang ayahnya untuk bertindak nakal, sekarang dia akhirnya jujur. Gaya Zhu Zetian dalam melakukan sesuatu, aku sudah mengira sesuatu akan terjadi padanya. Semua orang yang hadir saat ini mengubah sikap mereka sebelumnya, dan mulai mengkritik Zhu Yongtao dan Zhu Zetian satu demi satu. Tampaknya di mata orang-orang ini, nasib Zhu Zetian adalah apa yang pantas ia terima. Namun, saat ini spekulasi orang-orang tersebut masih sangat beralasan. Karena setelah Zhu Yongtao meninggalkan aula, kesedihan di wajahnya hilang dalam sekejap, dan sebaliknya, dia merasa jauh lebih rileks. Bagaimanapun, Zhu Zetian mampu menyelesaikan masalah ini dengan memuaskan, dan batu besar yang menekannya akhirnya bisa mendarat dengan selamat. Mengenai apakah Zhu Zetian masih hidup atau mati, dia tidak peduli sama sekali. Jika tidak, menurut situasi normal, Zhu Yongtao akan dilarikan ke rumah sakit untuk mengunjungi putranya sesegera mungkin. Tapi saat ini, dia tidak melakukan itu. Tuan Zhu, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya?
Apakah Anda ingin saya menemukan beberapa prajurit yang kuat? Tuan Zanders itu masih berada di kapal. Meskipun Tuan Zanders sangat terampil, saya pikir masih sangat mudah untuk dibunuh. Dia. Salah satu bawahan Zhu Yongtao berpura-pura pintar dan bertanya pada Zhu Yongtao. Setelah Zhu Yongtao mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya, lalu menoleh dan berteriak pada pengawal di belakangnya, lemparkan orang ini ke laut untukku. Ya. Setelah mendengar kata-kata Zhu Yongtao, pengawal lainnya melemparkan bawahan pintar itu dari perahu tanpa ragu sedikit pun. Zhu Yongtao menyipitkan matanya ke arah adik laki-laki yang sedang berjuang mati-matian di laut, dan terjadilah kilatan ketegasan di matanya. Lalu dia berteriak keras, aku benar-benar tidak punya otak, ini saatnya, dan aku masih ingin membantu bajingan itu. Balas dendam, kalau bukan karena dia mempermainkan wanita dan menghancurkannya otak, bagaimana bisa kejadian sebesar itu bisa terjadi hari ini? Saya berhasil lolos dari malapetaka, kaki Zhu Zetian patah. Zhu Yongtao tidak merasa tertekan sama sekali, tapi merasa sedikit malu. Zhu Yongtao memiliki lebih dari selusin anak haram, dan siapapun yang dia pilih akan 100 kali lebih baik daripada Zhu Zetian. Hanya saja Zhu Zetian lahir dari istri Zhu Yongtao, sehingga Zhu Zetian mendapat perhatian paling besar. Zhu Yongtao telah lama merasa tidak puas dengan Zhu Zetian di dalam hatinya, dan sekarang dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi pelajaran yang baik kepada Zhu Zetian. Biarkan Zhu Zetian menahan diri sedikit di masa depan, agar tidak menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Jika satu anak laki-laki cacat, Zhu Yongtao dapat memiliki lebih banyak anak laki-laki. Namun jika dia kehilangan seluruh harta bendanya saat ini hanya karena masalah sepele ini, itu akan lebih tidak nyaman daripada membunuh Zhu Yongtao. Bab 742. Zhu Yongtao berdiri sendirian di geladak, memandangi pemandangan di kejauhan dengan ekspresi dingin, tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Tuan Zhu, Anda benar-benar kejam. Anda bahkan bisa membunuh putra Anda sendiri. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari belakang Zhu Yongtao. Zhu Yongtao perlahan menoleh untuk melihat ke belakang, lalu berkata dengan suara rendah, Tuan Luo, apa yang terjadi hari ini membuatmu tertawa? Tidak masalah. Luo Chengyun melambaikan tangannya dengan ringan, lalu melanjutkan, saya pikir mematahkan kaki Zhu Zetian saja tidak akan mampu meredakan amarah Tuan Zanders. Lalu menurut Anda bagaimana kita bisa menenangkan amarah di hati Tuan Zanders? Setelah Zhu Yongtao mendengar kata-kata Luo Chengyun, dia tertegun sejenak, dan bertanya dengan ekspresi bingung. Tuan Zhu, saya pikir lebih baik jika tidak seperti ini. Saya akan membiarkan kedua putri saya datang sekarang. Anda akan membawa kedua putri saya untuk meminta maaf secara langsung kepada Tuan Zanders, dan mendedikasikan putri saya kepada Tuan Zanders oleh jalan. Ini hal yang baik untukmu, Tuan Zhu, atau untukku, bagaimana menurutmu? Luo Chengyun berkata dengan ringan. Zhu Yongtao langsung membeku setelah mendengar kata-kata Luo Chengyun, ekspresi wajahnya sangat luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Chengyun akan mengorbankan putrinya dengan tergesa-gesa. Bukankah itu sedikit buruk? Zhu Yongtao menjawab dengan suara rendah. Tidak, sekarang adalah waktu terbaik untuk mendedikasikan kedua putriku kepada Tuan Zanders. Selama Tuan Zanders dapat menerima hadiah dari kita berdua ini, saya akan menjadi ayah mertua Tuan Zanders, dan Tuan Zanders juga akan berhutang budi kepada Anda, yang sangat bermanfaat dan tidak berbahaya bagi keduanya. Dari kita. Luo Chengyun berkata dengan ringan. Oke, kalau begitu aku bisa memperkenalkanmu padamu. Setelah Zhu Yongtao ragu-ragu sejenak, dia mengangguk sedikit. Hahaha. Luo Chengyun tidak bisa menahan tawa, lalu mengeluarkan ponselnya dan membuat panggilan. Jingle bell. Setelah telepon berdering 2 kali, pihak lain menghubungkan telepon dengan nyaman. Yawen, kamu dan adikmu berkemas sekarang, lalu datang ke kapal pesiar Princess, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu saat itu, ingatlah untuk berpakaian bagus, mengerti? Luo Chengyun berbicara sebentar-sebentar sambil memegang telepon. Beberapa menit kemudian, Luo Chengyun meletakkan teleponnya, kembali ke Zhu Yongtao, dan berbisik kepada Zhu Yongtao, kedua putriku akan segera datang, dan terserah padamu. Tidak akan ada kecelakaan apapun, kan? Jika Tuan Zanders tidak puas dengan kedua putri Anda, maka semuanya akan merepotkan. Zhu Yongtao bertanya dengan cemas. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kedua putriku adalah saudara kembar. Siapapun yang kamu keluarkan adalah wanita yang sangat cantik, dan usianya hampir sama dengan Tuan Zanders. Saya yakin Tuan Zanders pasti akan tersentuh ketika dia melihat putriku. Kata Luo Chengyun sambil tersenyum. Bagus, bagus. Zhu Yongtao mengangguk cepat setelah mendengar kata-kata Luo Chengyun. Jika orang lain mendengar percakapan antara Zhu Yongtao dan Luo Chengyun, mereka akan sangat terkejut. Lagi pula, siapa sangka bahwa seorang kepala biro industri dan komersial yang bermartabat serta Zhu Yongtao yang terkenal akan memilih untuk mengorbankan putra dan putrinya demi Fendi Zanders. Di mata orang awam, ini hanyalah sebuah fantasi. Di sisi lain, Fendi Zanders mengikuti Yi Yun kembali ke kamar.
Pada saat ini, Yi Yun memandang Fendi Zanders dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, seolah-olah dia masih belum bisa lepas dari keterkejutannya sekarang. Dan Fendi Zanders dengan lembut menyentuh kepala Yi Yun, lalu berkata sambil tersenyum, saya tahu Anda pasti memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada saya sekarang, tetapi teman-teman saya itu seharusnya menunggu saya di luar, jadi saya dulu bagaimana kalau pergi ke menemui mereka lalu kembali lagi dan menjelaskan hal-hal ini kepadamu. Bagus. Yi Yun menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Fendi Zanders dan sedikit mengangguk. Fendi Zanders memandang Yi Yun dan tersenyum, lalu langsung keluar ruangan. Setelah meninggalkan ruangan, Fendi Zanders datang ke ruangan tempat Wang Xiong berkacamata dan lainnya berada. Benar saja, kacamata Wang Xiong, Song Yuan, Wang Xingxin dan lainnya berkumpul di ruangan itu. Dan Su Xiaoxuan sepertinya khawatir dengan balas dendam Fendi Zanders setelah mengetahui identitas Fendi Zanders, jadi dia tidak tahu kemana dia pergi. Setelah melihat Fendi Zanders masuk ke dalam ruangan, semua orang menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Aku tahu kamu pasti punya banyak pertanyaan yang ingin kamu tanyakan padaku sekarang, jika ada yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja. Fendi Zanders berkata kepada Wang Xiong yang berkacamata dan yang lainnya sambil tersenyum. Tapi Wang Xiong berkacamata, Song Yuan dan yang lainnya memandang Fendi Zanders dengan ekspresi sangat gugup di wajah mereka, dan tidak ada yang berani berbicara. Setelah Fendi Zanders melihat semua orang terdiam, dia tersenyum tak berdaya, lalu berkata dengan ringan, kamu tidak perlu melihatku seperti ini, kita semua adalah teman, aku tidak akan memperlakukanmu seperti Su Zetian. Setelah itu mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang memiliki tatapan aneh di mata mereka. Fendi Zanders, bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya, siapa kamu? Setelah ragu-ragu beberapa saat, Wang Xiong bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Siapa saya? Setelah Fendi Zanders mendengar pertanyaan Wang Xiong, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, dan kemudian melanjutkan, sebenarnya, aku adalah Fendi Zanders Lo. Lalu mengapa Su Yongtao begitu takut padamu? Wang Xiong memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. Begini. Beberapa bulan yang lalu, saya tiba-tiba menerima telepon dan mewarisi sejumlah besar warisan yang tidak dapat dijelaskan. Warisan ini mencakup banyak uang dan banyak perusahaan terdaftar, seperti Fang Zihua dan Xie dari kota Jiangcheng. Hua Qiang telah menjadi milik saya bawahan tanpa alasan, meskipun hal-hal ini mungkin terdengar tidak dapat dipercaya bagi Anda, tetapi begitulah adanya, saya baru saja mewarisi sejumlah besar warisan. Fendi Zanders dengan lembut menjelaskan kepada kacamata Wang Xiong dan yang lainnya. Warisan macam apa itu, sehingga orang seperti Fang Zihua dan Xie Hua Qiang bisa menjadi bawahanmu? Song Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Warisan ini diwariskan kepada saya oleh sepupu kakek saya. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi saya hanya bisa mengatakan bahwa saya sangat kaya sekarang. Saya sangat kaya sehingga saya bahkan tidak tahu siapa saya. Berapa banyak uang? Kata Fendi Zanders tak berdaya. Lalu kenapa keahlianmu menjadi begitu kuat? Kacamata itu memandang Fendi Zanders dan bertanya. Beberapa waktu yang lalu, bukankah hidungku memar dan wajahku bengkak? Apa kesanmu masih ada? Fendi Zanders melihat kacamata itu dan bertanya balik. Aku mendapat kesan. Kacamata itu mengangguk cepat. Itu karena saya baru-baru ini belajar seni bela diri dari orang tua, itulah mengapa saya dipukuli habis-habisan. Itu juga karena latihan selama periode ini sehingga keterampilan saya menjadi begitu baik. Fendi Zanders menjelaskan dengan sangat sabar. Bab 743. Kapal pesiar putri, di kamar pribadi mewah. Fendi Zanders menghabiskan banyak waktu, dan akhirnya menjelaskan urusannya kepada Wang Xiong dan yang lainnya. Meskipun kacamata Wang Xiong dan yang lainnya merasa ini terlalu luar biasa, mereka tampaknya dengan cepat menerima kenyataan ini. Fendi Zanders, aku tidak menyangka kamu akan menjadi generasi kedua kaya yang tersembunyi. Karena kamu sangat kaya, maka kamu dapat banyak menjaga kami di masa depan. Kacamata itu melingkarkan lengannya di bahu Fendi Zanders, dan berkata pada Fendi Zanders dengan sembarangan. Itu benar Fendi Zanders, karena kamu sangat kaya sekarang, pasti akan ada banyak wanita cantik yang akan melirikmu secara rahasia di masa depan. Jika ada sesuatu yang tidak kamu sukai, perkenalkan saja padaku. Pokoknya, aku masih lajang sekarang. Wang Xiong juga berkata kepada Fendi Zanders dengan iri. Song Yuan berdiri di tempatnya, merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Karena dia jelas memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh dengan Fendi Zanders sekarang, tapi dia secara pribadi merusak kesempatan ini. Jika dia lebih proaktif terhadap Fendi Zanders sebelumnya, dia mungkin sudah memiliki hubungan dengan Fendi Zanders sekarang, dan saat itu Song Yuan akan mampu mencapai langit dalam satu langkah. Namun tidak ada obat penyesalan di dunia yang bisa dijual, dan mungkin sudah terlambat bagi Song Yuan untuk menyesalinya sekarang. Jika kamu membutuhkan bantuanku dalam hal apapun di masa depan, katakan saja padaku, selama aku bisa membantumu, aku pasti akan membantu.
Fendi Zanders memandang kacamata Wang Xiong dan yang lainnya dengan senyum tipis, lalu melanjutkan, tapi aku juga punya satu hal yang aku ingin bantuanmu. Apakah ada hal lain yang memerlukan bantuan kami? Setelah Wang Xiong mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun sejenak, ekspresi wajahnya tampak sedikit bingung. Seperti ini. Tidak banyak orang yang mengetahui identitas asliku sekarang, dan aku tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui identitas asliku, jadi aku harap kamu dapat membantuku menjaga rahasia ini dan tidak memberitahukan identitasku. Fendi Zanders memandang kacamata Wang Xiong dan yang lainnya dan berkata dengan lembut. Setelah Wang Xiong berkacamata dan yang lainnya mendengar kata-kata Fendi Zanders, mereka tampaknya memahami pendekatan Fendi Zanders dengan sangat baik, jadi mereka segera setuju. Setelah Fendi Zanders menjelaskan masalahnya kepada Wang Xiong yang berkacamata dan yang lainnya, dia meninggalkan ruangan tempat mereka berada. Keraguan di hati kacamata Wang Xiong dan lainnya juga terpecahkan. Mereka tentu saja sangat senang tiba-tiba memiliki teman generasi kedua yang kaya seperti Fendi Zanders. Jadi setelah Fendi Zanders pergi, mereka mengobrol sebentar, lalu kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Tepat ketika Fendi Zanders meninggalkan kamar Wang Xiong dan Wang Xiong, Zhu Yongtao buru-buru berjalan menuju posisi Fendi Zanders. Tuan Zanders, Anda bisa dianggap keluar. Setelah Zhu Yongtao melihat Fendi Zanders, dia berkata kepada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Zhu Yongtao, dia tertegun sejenak, dan kemudian tanpa sadar melihat ke belakang. Diketahui bahwa sebenarnya ada dua wanita cantik di belakang Zhu Yongtao saat ini. Salah satu wanita cantik itu mengenakan rok pendek dengan pinggul dan riasan tipis di wajahnya. Dia memiliki temperamen yang mulia, pinggang ramping, payudara penuh, kaki ramping-ramping, dan sosok yang sangat seksi. Keseluruhan orang terlihat seksi dengan sedikit nafas glamor. Si cantik lainnya tampak lebih muda dan cantik, mengenakan gaun pendek berwarna putih, sosoknya yang tinggi tampak luar biasa menawan dengan latar belakang rok pendek, kakinya yang ramping dan cerah tanpa henti terekspos ke udara, kakinya dia juga mengenakan sepasang sepatu hak tinggi hitam, dan wajahnya yang cantik dipadukan dengan rambut keriting hitam besar yang bergelombang, memberikan godaan yang tak terlukiskan kepada orang-orang. Kedua wanita cantik ini terlihat sangat mirip, hanya saja pakaian mereka sedikit berbeda. Pada saat ini, setelah kedua wanita cantik itu melihat Fendi Zanders, wajah mereka tampak sedikit gugup, dan mereka terus menatap Fendi Zanders. Mereka berdua awalnya mengira bahwa mereka akan melayani pria parubaya berminyak hari ini, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Fendi Zanders akan begitu mudah. Ada apa? Fendi Zanders mengalihkan pandangannya dari kecantikan ke Zhu Yongtao, dan bertanya kepada Zhu Yongtao dengan lembut. Setelah Zhu Yongtao ragu-ragu sejenak, dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, lalu mengertakkan gigi dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Tuan Zanders, hari ini anak saya menyinggung Anda, dan saya datang ke sini khusus untuk meminta maaf. Minta maaf. Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Zhu Yongtao. Benar, Tuan Zanders, saya datang ke sini untuk meminta maaf hari ini. Zhu Yongtao memandang Fendi Zanders di depannya dan mengangguk dengan cepat. Oh. Fendi Zanders menjawab Zhu Yongtao dengan acuh tak acuh, tanpa berkata apa-apa. Dan Zhu Yongtao menarik napas dalam-dalam, lalu memandang Fendi Zanders dan melanjutkan, Tuan Zanders, karena Yi Yun adalah pacarmu, jangan khawatir, perusahaan film dan televisi keluarga Zhu kami akan memberikan dorongan besar kepada Yi Yun mulai hari ini. Titik petik 2. Nona, saya jamin dalam waktu setengah tahun, Nona Yi Yun akan menjadi bintang panas di Tiongkok. Anda tidak perlu mengkhawatirkan urusan pacar saya. Menurutku dia tidak akan suka seperti ini, selama tunangan putramu tidak mengganggu pacarku. Fendi Zanders berkata kepada Zhu Yongtao tanpa ekspresi. Setelah Zhu Yongtao mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya menjadi pucat, dan hatinya tampak semakin ketakutan. Dia buru-buru berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Tuan Zanders, bagaimana Anda bisa melepaskan saya? Aku tidak mengatakan apa yang harus kulakukan denganmu. Fendi Zanders memandang Zhu Yongtao di depannya dengan senyuman tak berdaya, dan kemudian berkata dengan ringan, apa yang aku katakan tadi sangat jelas. Meskipun putramu menyinggung perasaanku, kamu tidak menyinggung perasaanku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Hubungan, jadi kamu tidak perlu khawatir aku akan berurusan denganmu, lakukan saja apa yang seharusnya kamu lakukan dengan baik. Itu bagus, itu bagus. Setelah Zhu Yongtao mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia akhirnya menghela nafas. Menghela nafas lega, dan ekspresi wajahnya jelas sangat rileks. Apakah ada hal lain? Jika kamu tidak ada pekerjaan, aku akan kembali beristirahat. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Zhu Yongtao. Setelah Zhu Yongtao mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak, lalu buru-buru berkata kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, izinkan saya memperkenalkan Anda, keduanya adalah Putri Luo Chengyun, Direktur Luo tahu suasana hati Anda mungkin sedang tidak baik hari ini, jadi Anda secara khusus memanggil kedua putri Anda, dan meminta mereka untuk melayani Anda dengan baik.
Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Zhu Yongtao, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya. Baru kemudian Fendi Zanders menyadari bahwa Zhu Yongtao ini tidak datang untuk meminta maaf padanya, tetapi datang untuk memberinya seorang wanita cantik. Setelah Zhu Yongtao selesai berbicara, dia menatap ringan ke arah Luo Yawen dan Luo Yaqian di belakangnya, lalu berbalik dan pergi. Bab 744. Setelah Zhu Yongtao melihat Luo Yawen dan Luo Yaqian, ekspresi wajahnya juga sangat terkejut. Karena dia tidak pernah mengira kedua putri Luo Chengyun ini akan begitu cantik, mereka hanyalah dua tunggangan meriam yang sempurna. Selain itu, Zhu Yongtao merasa Fendi Zanders masih muda, jadi dia mungkin tidak akan menolak Luo Yawen dan Luo Yaqian, dua wanita cantik yang luar biasa. Jadi saat dia berbalik, dia menunjukkan senyuman yang sangat bangga. Zhu Yongtao, bawa pergi kedua gadis ini. Tepat ketika Zhu Yongtao mengira rencananya telah berhasil, Fendi Zanders tiba-tiba berteriak. Setelah Zhu Yongtao mendengar kata-kata Fendi Zanders, senyuman di wajahnya langsung membeku. Jika itu pria lain, setelah melihat dua wanita cantik tiada taraf ini, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk membawa mereka ke tempat tidur. Namun trik kecantikan ini tidak berpengaruh pada Fendi Zanders. Bagaimanapun, Yi Yun ada di atas kapal sekarang, mustahil bagi Fendi Zanders untuk berhubungan dengan wanita lain. Ada juga perlakuan Fendi Zanders terhadap wanita. Selalu ada tindakan pencegahan yang tidak bisa dijelaskan. Meski kedua kakak beradik Luo Yawen dan Luo Yaqian bisa dikatakan sebagai yang terbaik dari segi sosok dan penampilan. Fendi Zanders juga ingin berhubungan seks dengan mereka, tetapi Fendi Zanders tidak mau berhubungan apapun dengan kedua wanita ini. Karena Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa jika sesuatu terjadi padanya dengan kedua wanita ini, itu sama saja dengan berada di perahu Zhu Yongtao Luo, dan dia pasti akan dijadikan senjata oleh mereka berdua. Tidak ada kekurangan wanita di sekitar Fendi Zanders, jadi wajar saja dia tidak ingin tidur dengan wanita cantik saat melihatnya. Setelah Zhu Yongtao mendengar perkataan Fendi Zanders, dia juga terkejut. Dia tidak dapat menahan diri untuk menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Tuan Zanders, ini hanya kebaikan Direktur Luo, dan tidak ada arti lain." Tentu saja saya tahu dia tidak bermaksud demikian. Tidak bermaksud apa-apa lagi, tapi sebaiknya kau bawa mereka berdua pergi. Fendi Zanders melambaikan tangannya tanpa daya. Tuan Zanders, jangan khawatir, Luo Yaqian dan Luo Yawen masih muda, mereka belum pernah disentuh oleh pria lain, tubuh mereka sangat bersih, kata Zhu Yongtao kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Setelah Luo Yawen dan Luo Yaqian mendengar kata-kata Zhu Yongtao, rasa malu muncul di mata mereka, dan wajah cantik mereka sedikit memerah. Namun keduanya tidak membantah apapun, karena misi mereka berdua kali ini adalah berhubungan seks dengan Fendi Zanders, jadi tidak ada yang bisa dibantah oleh keduanya. Dan Fendi Zanders juga terlihat tidak berdaya, dan berkata dengan suara rendah, "Aku tidak bermaksud begitu, pacarku masih di atas kapal, aku khawatir pacarku akan salah paham ketika dia melihatnya, jadi kamu harus membawanya pergi." Jejak kekecewaan muncul di mata Zhu Yongtao, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, "Tuan Zanders, apakah Anda ingin saya mengaturnya untuk Anda nanti?" Si kembar yang luar biasa seperti itu tidak mudah untuk ditemui. Tidak. Tanpa memikirkannya, Fendi Zanders langsung menolak. "Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu tuan muda itu." Zhu Yongtao tahu bahwa Fendi Zanders benar-benar tidak tertarik pada kedua wanita ini sekarang, jadi dia menghela nafas pelan, lalu menoleh untuk melihat Luo Yawen dan Luo Yaqian, lalu berbalik dan pergi. Dan Luo Yawen dan Luo Yaqian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan menghela nafas lega di dalam hati mereka, lalu mereka pergi bersama Zhu Yongtao. Dan sisi lainnya, Luo Chengyun, yang telah menunggu dengan cemas di luar kapal pesiar, memiliki tatapan aneh di matanya saat melihat ketiga Zhu Yongtao keluar. Dia buru-buru mengambil langkah ke depan, dan bertanya kepada Luo Yawen dan Luo Yaqian, "Mengapa kalian berdua keluar? Bukankah saya meminta kalian berdua untuk tinggal dan melayani Tuan Zanders? Tuan Zanders memintaku untuk membawa mereka berdua keluar." Zhu Yongtao menjawab Luo Chengyun tanpa daya. "Apa?" Luo Chengyun membeku di tempatnya ketika mendengar kalimat ini. "Sepertinya trik kecantikan Anda tidak terlalu berguna bagi Tuan Zanders. Sudah lama saya katakan bahwa Tuan Zanders tidak begitu mudah untuk dibeli." Zhu Yongtao berbisik pada Luo Chengyun. Bagaimana ini mungkin? Tuan Zanders tidak tertarik pada mereka berdua." Luo Chengyun tanpa sadar menatap kedua putrinya, ekspresi wajahnya luar biasa. Ia tidak percaya masih ada pria di dunia ini yang tidak tertarik pada kedua putrinya. Tahukah Anda, Luo Yawen dan Luo Yaqian selalu menjadi senjata mematikan di tangan Luo Chengyun. Luo Yawen dan Luo Yaqian lahir dari simpanan Luo Chengyun. Luo Chengyun melihat mereka berdua cantik, jadi dia membawa mereka pulang dan membesarkan mereka dengan hati-hati. Luo Chengyun ingin mengubah mereka berdua menjadi dua wanita cantik yang tiada taraf, jadi kedua saudara perempuan ini telah sangat menderita selama bertahun-tahun.
Mereka dipaksa oleh Luo Chengyun untuk belajar merayu pria sejak mereka masih muda. Beginilah keadaan Luo Yawen Luo Yaqian sekarang. Kedua wanita ini kini hanyalah agen penghancur cinta untuk berjalan-jalan. Dengan setiap kerutan dan senyuman, mereka tampak memancarkan pesona dan menampakkan godaan yang tak ada habisnya. Selain itu, perlindungan Luo Chengyun terhadap Luo Yawen dan Luo Yaqian juga sangat baik. Jangka waktu keduanya berhubungan dengan lawan jenis sejak kecil juga sangat terbatas. Bahkan setelah kuliah, keduanya akan ditemani oleh bodyguard. Namun pria manapun yang ingin dekat dengan mereka berdua akan diusir oleh pengawal Luo Chengyun. Luo Chengyun selalu sangat percaya diri dengan kedua putrinya, dan dia telah mencari peluang untuk memanfaatkan tubuh Luo Yawen dan Luo Yaqian semaksimal mungkin. Saat ini, Fendi Zanders adalah peluang terbaik di mata Luo Chengyun. Namun yang tidak pernah disangka Luo Chengyun adalah Fendi Zanders menolak Luo Yawen dan Luo Yaqian. Di mata Luo Chengyun, masalah ini mustahil. Ayah. Luo Yawen berteriak pada Luo Chengyun dengan lembut, dan kemudian melanjutkan, Tuan Zanders ini berbeda dari pria lain. Hal-hal yang tidak berguna, ikutlah denganku. Luo Chengyun mendengus dingin, berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Su Yongtao melihat ke belakang ketiga Luo Chengyun dan menghela nafas pelan, lalu berbalik dan berjalan ke kapal pesiar. Setelah Fendi Zanders berpisah dari Su Yongtao dan yang lainnya, dia kembali ke kamar tempat Yi Yun sendirian. Fendi Zanders, kamu kembali. Setelah melihat Fendi Zanders, Yi Yun berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat, lalu langsung melemparkan dirinya ke pelukan Fendi Zanders. Fendi Zanders memeluk Yi Yun dalam pelukannya, dan berkata dengan lembut, Yi Yun, sebenarnya aku berbohong padamu, aku bukan siapa-siapa. Sebenarnya, kamu adalah generasi kedua yang kaya, kan? Sebelum Fendi Zanders selesai berbicara, Yi Yun tiba-tiba menatap Fendi Zanders dan berkata. Setelah mendengar kata-kata Yi Yun, Fendi Zanders membeku di tempatnya, dan berkata tanpa daya, jadi kamu sudah menebaknya sejak lama. Sebenarnya, aku selalu mendapat firasat ini, tapi aku tidak punya cara untuk memastikannya. Yi Yun membalas Fendi Zanders dengan ringan. Bab 745. Di dalam kamar presidensial. Fendi Zanders memandang Yi Yun dalam pelukannya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Karena dia tidak menyangka Yi Yun sudah menebak identitasnya. Sebenarnya, ketika saya berada di kasino sebelumnya, saya melihat Anda memenangkan begitu banyak uang, tetapi Anda masih terlihat acuh tak acuh. Saya tahu Anda bukan orang biasa. Jika Anda adalah orang biasa, Anda tidak akan pernah melakukannya. Bahkan jika saya melihat begitu banyak uang, saya akan merasa sedikit terkejut. Yi Yun meringkuk di pelukan Fendi Zanders, dan kemudian melanjutkan, kemudian kamu kehilangan semua uang itu, sebenarnya, kamu hanya tidak ingin mengungkapkannya identitasmu, dan aku ingin membagikan uang yang kamu menangkan, tetapi kamu langsung menolaknya. Jika kamu adalah orang biasa, kamu tidak akan pernah menolak uang itu. Lagi pula, uang itu cukup untuk mengubah hidupmu. Kamu menolakku saat itu waktu, hanya karena kamu tidak menyukainya sama sekali. Apakah uang ini benar? Benar. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Kalau begitu, tiran lokal yang memberiku uang untuk Douyin juga adalah kamu. Yi Yun memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. Ini aku. Fendi Zanders mengangguk lagi. Saya tidak menyangka akan menemukan pacar generasi kedua yang kaya. Saya sangat beruntung. Pada saat ini, suasana hati Yi Yun jelas menjadi sangat tenang, dia kembali ke penampilan sebelumnya, dan berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Maukah kamu mendengar ceritaku? Setelah ragu-ragu beberapa saat, Fendi Zanders memandang Yi Yun dan bertanya. Ya, benar. Yi Yun mengangguk dengan tergesa-gesa. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu memberitahu Yi Yun apa sebenarnya yang diwarisinya dari awal hingga akhir. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yi Yun memasang ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Karena dia merasa apa yang terjadi pada Fendi Zanders sungguh luar biasa. Yi Yun, sebenarnya ada satu hal yang belum kuberitahukan padamu. Saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba berbicara kepada Yi Yun. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yi Yun tertegun sejenak, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung, ada apa? Ketika saya mewarisi warisan, ada syarat dalam kontraknya, yaitu saya harus menikahi tunangan saya saat ini. Fendi Zanders berpikir lama, dan akhirnya memutuskan untuk memberitahu Yi Yun tentang hal itu, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yi Yun langsung tercengang, menatap Fendi Zanders dengan ekspresi sangat tidak percaya dengan mata berair besar. Maksudmu kamu sudah punya tunangan? Yi Yun menggigit bibirnya dan bertanya pada Fendi Zanders. Itu benar. Fendi Zanders mengangguk tak berdaya, dan kemudian melanjutkan, aku tahu ini sangat tidak adil bagimu jika aku memberitahumu ini sekarang. Jika kamu ingin meninggalkanku, aku akan menghormati keputusanmu. Yi Yun melihat di Fendi Zanders dan tetap diam. Aku sudah memberitahumu segalanya tentang aku.
Fendi Zanders memandang Yi Yun dan ingin berbicara, tetapi Yi Yun melemparkan dirinya ke pelukan Fendi Zanders, memeluk Fendi Zanders, lalu mengertakkan gigi dan berkata kepada Fendi Zanders, "Kapan kamu orang miskin? Ibuku aku bahkan tidak membencimu. Sekarang kamu sudah menjadi generasi kedua yang kaya. Kamu ingin menyingkirkanku, bukan? Kamu, Fendi Zanders, adalah laki-laki Yi Yunku, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi aku sudah punya tunangan sekarang, mustahil bagiku untuk menikah denganmu." Fendi Zanders memandang Yi Yun tanpa daya. "Lalu kenapa kamu tidak memikirkan hal ini ketika kamu berada di tempat tidur dengan nenekku?" Yi Yun memandang Fendi Zanders dan bertanya. "Aku." Fendi Zanders tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. "Kamu menidurkan wanita tuamu, dan kamu ingin pergi sekarang setelah kamu mengenakan celanamu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, tapi aku tidak akan mempersulitmu. Karena aku tidak bisa menikahimu, maka aku akan menjadi kekasihmu. Yah, bagaimanapun juga, karena kamu sangat kaya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menjagaku, kan?" Yi Yun bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Ekspresi terkejut melintas di mata Fendi Zanders saat dia melihat Yi Yun. Dia awalnya merencanakan bahwa Yi Yun akan pergi dengan sangat marah setelah mengetahui hal ini. Tapi dia tidak pernah menyangka Yi Yun akan bereaksi seperti itu. "Wanita bodoh." Fendi Zanders memandang Yi Yun dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Jangan terlalu banyak mikir kakak, aku kekasihmu karena kamu kaya, tidak ada arti lain." Yi Yun berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders tahu bahwa alasan Yi Yun mengatakan itu hanya untuk membuat dirinya tidak terlalu malu. Lagi pula, tidak ada wanita yang rela menjadi kekasih orang lain. Adapun Yi Yun mengatakan bahwa dia melakukannya demi uang, Fendi Zanders tahu bahwa Yi Yun sama sekali tidak kekurangan uang, dan dia tidak akan melakukan apapun untuk menjual tubuhnya karena uang. Jika tidak, Yi Yun tidak akan memilih untuk menjadi dengan Fendi Zanders saat itu. Ke atas. "Karena kamu bilang kamu bersedia menjadi kekasihku, bukankah kamu harus melakukan tugasmu sebagai kekasih?" Fendi Zanders mengulurkan tangannya dan menepuk pantat Yi Yun yang memikat, dan berkata kepada Yi Yun sambil tersenyum. "Tugas apa?" Yi Yun menoleh dan melirik Fendi Zanders, dengan ekspresi malu-malu di wajahnya. "Apa tugasmu?" Setelah melihat Yi Yun seperti ini, emosi Fendi Zanders langsung tersulut. Ia langsung memeluk kecantikan dalam pelukannya, lalu mereka berciuman bersama. Fendi Zanders tidak memilih untuk membawa Yi Yun kembali ke kamar tidur, tetapi langsung meletakkannya di atas meja. Mungkin karena Yi Yun sudah pernah melakukan kontak dengan Fendi Zanders, jadi kali ini Yi Yun lebih santai, memberi kesan pada orang-orang bahwa dia terbuat dari air. Lengan indah Yi Yun memeluk leher Fendi Zanders dengan erat, dan dia duduk di atas meja, mengedipkan mata pada Fendi Zanders dan berkata, "Suamiku." Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Yi Yun, seluruh tubuhnya langsung terbakar. Pada saat ini, Yi Yun mengangkat jari kakinya dengan kuat, mendorong sepatu hak tingginya ke udara, dan terus menjuntai. Setelah waktu yang tidak diketahui, Fendi Zanders akhirnya berhenti. Dan Yi Yun sedang berbaring di atas meja, seolah dia akan pingsan. Di mata Fendi Zanders, Yi Yun hanya bisa digambarkan sebagai sosok yang menawan. Tentu saja Yi Yun hanya bisa menunjukkan sisi ini di depan Fendi Zanders. Yi Yun memandang Fendi Zanders di depannya, ekspresi wajahnya penuh kebahagiaan. Dia sangat menyukai Fendi Zanders, tidak peduli apakah Fendi Zanders adalah orang biasa atau generasi kedua yang kaya, Yi Yun bersedia mendedikasikan segalanya untuk Fendi Zanders. Yi Yun berbeda dari kebanyakan wanita. Ketika dia bertemu Fendi Zanders adalah seorang anak miskin. Jadi saat ini, meskipun Yi Yun mengetahui identitas Fendi Zanders, perasaan Yi Yun terhadap Fendi Zanders tetap tidak akan berubah sama sekali.